Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 27 orang hilang dalam bencana longsor di Banjarnegara. Gara-gara cuaca buruk, harga sayuran di Klaten naik hingga Rp4.000 per kilogram. Para penggemar aeromodeling dari berbagai kota mengikuti perlombaan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penemuan bayi di Kota Semarang menggemparkan warga, bukan karena kondisi bayinya, tetapi lokasi pembuangan bayi yang berada di tempat yang sulit dijangkau. Warga Ngeblak Timur, Muktiharjo Timur, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, ini sibuk mencari sumber suara tangisan bayi di sela-sela tembok belakang bangunan. Mereka terkejut saat benar-benar menemukan bayi yang terbungkus kain. Bayi malang itu langsung dibawa ke klinik terdekat. Beruntung, bayi dengan berat 2,6 kg dalam kondisi sehat. Pemilik rumah sudah mendengar suara tangisan sejak siang hari. Mereka tidak curiga karena menduga sumber suara dari anak tetangga. Namun suara itu terus terdengar hingga petang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek. Penemuan bayi perempuan di sela tembok belakang rumah itu cukup membingungkan, sebab lokasi itu bukan akses umum dan sulit dijangkau. Manggil orang-orang depan buat ngecek sini. Terus di center ini tuh ada kepala bayi itu. Terus itu manggil RT sama polisi. Mulai dengar jam berapa, Mbak? Ipar saya siang. Dari siang. Dari jam duhuran. Terus dengar yang kedua? Saya itu habis maghrib. Dievakuasi kemudian ya, Mbak ya? Iya, dievakuasi sama. Udah sore udah. Kalau dari perkiraan ini kan sangat pelimpan sekali ya, Mbak ya. Kok bisa ada yang bisa masuk ke sini? Ya itu pertanyaannya itu, makanya awalnya dikira hantu itu, soalnya kan mikirnya nggak mungkin kan akses kayak gini. Kayak nggak mungkin aja terus sini kan orang kok tutup semua. Kok bermen naik ke situ gitu loh. Karena sebenarnya masuk ke situ nggak ada aksesnya ya, Mbak. Ada. Dari sini pun susah sekali kan? Harus manjat genteng sini. Diduga bayi itu baru dilahirkan karena masih melekat tali pusar sepanjang 10 cm. Saat ini bayi dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Kasus ini tengah didalami aparat Polsek Pendurungan Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kepolisian Resor Salatiga menggelar operasi Zebra Candi 2025 yang dimulai pada tanggal 17 sampai 30 November mendatang. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan disiplin berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan. Operasi Zebra Candi 2025 di Kota Salatiga resmi dimulai. Kegiatan ini diawali dengan apel gelar pasukan di lapangan Bayangkara, Polres Salatiga. Operasi yang berlangsung selama 14 hari ke depan dimulai dari tanggal 17 hingga 30 November mendatang. Kegiatan ini mengutamakan edukasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sasaran prioritas dalam operasi Zebra Candi adalah kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai aturan, serta penggunaan ponsel saat berkendara dan pelanggaran kelengkapan kendaraan lainnya. Operasi Zebra 2025 yang dimulai pada tanggal 17 sampai tanggal 30 November, targetnya dihimbau kepada seluruh warga Salatiga dalam menggunakan jalan tertib berlalu lintas. Tidak, nanti kita akan targetnya khususnya knalpot brong, kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, pengguna jalan yang tidak menggunakan safety, baik, dan pengguna jalan yang menggunakan handphone. Itu semuanya nanti ke depan akan kami tindak dan memberikan himbauan. Maka kami memberi tahu kepada pengguna jalan, silakan bertertib berlalu lintas. Usai apel, petugas langsung menggelar sosialisasi operasi Zebra Candi 2025 kepada masyarakat dengan pendekatan simpatik membagikan bunga mawar dan coklat kepada pengendara yang tertib dan melengkapi syarat berkendara.
Polisi menegaskan bahwa operasi ini bukan semata-mata penegakan hukum, namun lebih kepada upaya menciptakan budaya tertib lalu lintas di masyarakat, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dan dengan adanya operasi ini, diharapkan angka kecelakaan di Kota Salatiga dapat ditekan, serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ratusan warga Boyolali mendapat layanan cek kesehatan gratis dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Pelayanan gratis diberikan oleh rumah sakit, puskesmas hingga klinik kesehatan. Alun-alun Kidul Boyolali sejak Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang akan berobat gratis. Puluhan stand dari berbagai rumah sakit, puskesmas hingga klinik kecantikan memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma kepada warga dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Layanan kesehatan yang diberikan mulai dari cek gula darah, kolesterol, kesehatan mata, cek paru-paru dengan menggunakan spirometri, hingga cek pemeriksaan jantung dengan elektrodiogram atau EKG. Ada 13 rumah sakit negeri dan swasta ikut ambil bagian dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis ini. Selain itu, ada 22 puskesmas se-Kabupaten Boyolali serta sejumlah klinik kecantikan yang ikut serta memeriahkan Hari Kesehatan Nasional. Niati sangat konsen untuk Hari Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Boyolali. Kami ikut terlibat dalam pemeriksaan gratis. Yang pertama adalah tentang kesehatan paru, jadi kekuatan fungsi paru. Yang kedua tentang kesehatan gizi, jadi bagaimana menyeimbangkan gizi sehingga tubuh menjadi semakin sehat. Yang lain juga yang seperti biasanya adalah pemeriksaan laboratorium, mau cek gula, cek asam urat, kolesterol, dan juga tensi. Kegiatan ini pun sangat membantu warga karena bisa memeriksa tanpa dipungut biaya. Tadi saya cek tentang berat badan dan juga konsul di dokter gizi gratis, terus sama cek fungsi paru-paru dan konsul sama dokter spesialis paru-paru gratis. Gimana tadi? Hasilnya sangat lengkap, dijelasinnya detail juga, nggak buru-buruin, jadi semuanya tadi pertanyaannya lengkap banget terjawab dan gratis, sangat-sangat memuaskan. Ya, karena dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ini kita bisa menyelenggarakan acara kayak gini, jadi bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Semoga acara seperti ini besok kedepannya ada lagi, karena cek kesehatan gratis kan sangat bermanfaat juga untuk masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan, warga juga diberikan makanan ringan, jamu hingga hiburan musik sambil menunggu antrian untuk diperiksa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Para penggemar olahraga aeromodeling dari berbagai kota mengikuti perlombaan di Kabupaten Tegal. Selain menyalurkan hobi, kegiatan ini sekaligus untuk edukasi serta mempopulerkan aeromodeling. Tanah lapang di Desa Kalisoka, Kabupaten Tegal mendadak ramai karena jadi bandara bagi pesawat-pesawat terbang miniatur dengan pengendali jarak jauh. Dalam lomba aeromodeling kali ini, para pecinta pesawat dengan ukuran kecil masing-masing membawa pesawat kesayangannya. Mulai dari miniatur pesawat tempur F-16, pesawat pengebom zaman Perang Dunia Kedua, hingga pesawat anti radar super canggih B-2 Spirit. Meski kecil, di tangan-tangan terampil para pilot ini, pesawat dapat bermanuver dan menari-nari di atas langit. Bukan hanya mampu menerbangkan saja, para pilot juga ditantang agar pesawat dapat berakrobat dengan baik dan mendarat tepat di titik yang sudah ditentukan dalam kompetisi ini. Selain menyalurkan hobi positif, kegiatan ini sekaligus sebagai edukasi dan mempopulerkan aeromodeling di Kabupaten Tegal. Kita juga mendorong untuk kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rekreasi warga Kalisoka khususnya, walaupun yang datang di berbagai desa. Juga tentunya ini atas support dari Pak Eko dan teman-teman ya, untuk mendengar kegiatan ini yang informasinya ini baru pertama kali di Kabupaten Tegal. Dan penilaian itu menurut kelincahan kita membawa remote control. Apa aja Pak misalnya Pak, bisa disebutkan? Mungkin ngerol, ngeluk, akrobatik seperti itu Pak. Termasuk waktu pendaratan juga.
Kegiatan aeromodeling bukan hanya memiliki pesawat, tapi juga harus menjalankan dengan prosedur penerbangan, serta mengantongi izin dari Federasi Aeromodeling agar tidak mengganggu lalu lintas udara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.